Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube Dunia Cerita. Kali ini kami akan menceritakan kisah para nabi yang penuh keajaiban, perjuangan, dan hikmah. Dari penciptaan manusia pertama hingga perjuangan nabi terakhir, setiap kisah memiliki pelajaran luar biasa untuk hidup kita. Yuk, ikuti perjalanan seru 25 nabi yang akan menginspirasi hati dan iman kalian. Jangan lewatkan cerita penuh makna ini. Langsung kita mulai ceritanya. Kisah Nabi Syuaib AS. Nabi Syuaib AS adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Madian dan Aikah. Beliau berasal dari keturunan Nabi Ibrahim AS, dan dikenal sebagai seorang yang sangat fasih berbicara, bijaksana, serta memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat yang menyentuh hati. Al-Quran menyebut beliau sebagai salah satu nabi yang membawa misi utama, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah dan menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Kaum Madian dan kebobrokan mereka. Kaum Madian adalah kaum yang tinggal di wilayah utara Hijaz, dekat perbatasan dengan Palestina. Mereka adalah bangsa yang dikenal makmur karena perdagangan. Namun, kemakmuran itu justru membawa mereka pada kerusakan moral. Kaum Madian terkenal dengan perilaku curang dalam berdagang. Mereka sering mengurangi timbangan dan takaran, menipu pembeli, serta mengeksploitasi orang-orang yang lemah. Selain itu, mereka juga menyembah berhala dan menjalankan praktik-praktik agama yang menyimpang dari ajaran tauhid. Meskipun hidup di tanah yang subur dan diberkahi, mereka tidak mensyukuri nikmat Allah. Sebaliknya, mereka justru semakin jauh dari kebenaran dan menjadi kaum yang angkuh. Tugas kenabian Nabi Syuaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Syuaib untuk mengingatkan mereka agar kembali kepada jalan yang lurus. Nabi Syuaib mulai menyeru kaumnya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Beliau berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Janganlah kamu mengurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, mampu, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan, kiamat." Quran Surat Hud 84. Nabi Syuaib menasihati kaumnya agar berlaku adil dalam perdagangan. Beliau mengingatkan mereka bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara curang tidak akan mendatangkan keberkahan. Beliau juga menegaskan bahwa menyembah selain Allah adalah perbuatan yang sangat tercela dan akan membawa kehancuran. Namun, kaum Madian menolak ajakan Nabi Syuaib. Mereka justru mengejeknya dan berkata, "Hai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami atau melarang kami untuk berbuat apa yang kami kehendaki terhadap harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal." Quran Surat Hud 87. Ejekan ini menunjukkan betapa sombongnya kaum Madian. Mereka tidak hanya menolak dakwah Nabi Syuaib, tetapi juga merasa bahwa mereka bebas melakukan apa saja dengan harta mereka, meskipun cara itu melanggar aturan Allah. Ancaman dan peringatan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib tidak menyerah. Beliau terus mengingatkan kaumnya dengan berbagai cara, termasuk dengan memberikan peringatan akan azab Allah jika mereka tidak mau bertobat. Beliau berkata, "Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah serta menginginkan jalan itu menjadi bengkok. Ingatlah ketika kamu dahulu sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang membuat kerusakan." Quran Surat Al-A'raf 86. Namun, peringatan ini tidak membuat mereka sadar. Bahkan, mereka mulai mengancam Nabi Syuaib dan para pengikutnya. Mereka berkata, "Hai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau bukan karena keluargamu, benar-benar kami akan merajam kamu. Dan kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami." Quran Surat Hud 91. Ancaman ini menunjukkan bahwa kaum Madian tidak hanya menolak dakwah Nabi Syuaib, tetapi juga merendahkan beliau secara pribadi. Meskipun demikian, Nabi Syuaib tetap sabar dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Azab yang menimpa kaum Madian. Ketika kaum Madian semakin keras kepala dan menolak beriman,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada mereka. Azab tersebut datang dalam bentuk yang mengerikan. Hawa panas yang luar biasa. Kaum Madian mengalami hawa panas yang sangat menyiksa. Tidak ada tempat yang bisa memberikan keteduhan atau rasa nyaman. Panas itu terus meningkat hingga mereka tidak mampu lagi menahannya. Awan gelap. Ketika mereka berada dalam penderitaan, Allah mengirimkan awan gelap yang menutupi langit. Mereka mengira awan itu akan memberikan hujan yang menyejukkan, sehingga mereka berbondong-bondong menuju ke bawah awan tersebut. Guncangan dahsyat dan suara menggelegar. Namun, ketika mereka berkumpul di bawah awan, Allah menurunkan azabnya berupa gempa bumi yang dahsyat dan suara menggelegar yang menghancurkan mereka. Seluruh kaum Madian binasa seketika, kecuali Nabi Syuaib dan para pengikutnya yang beriman. Pelajaran dari kisah Nabi Syuaib. Kisah Nabi Syuaib mengandung banyak pelajaran berharga bagi kita. Keadilan dalam kehidupan ekonomi. Allah menuntut kita untuk berlaku jujur dan adil dalam urusan ekonomi. Kecurangan dalam timbangan, penipuan, dan eksploitasi hanya akan membawa kehancuran. Kesabaran dalam berdakwah. Nabi Syuaib menunjukkan teladan kesabaran luar biasa dalam menghadapi kaumnya yang keras kepala. Beliau tidak pernah berhenti menyampaikan kebenaran, meskipun sering diejek dan diancam. Peringatan akan azab Allah. Kaum Madian menjadi contoh nyata bagaimana kesombongan dan kedurhakaan terhadap Allah akan berakhir dengan kehancuran. Mensyukuri nikmat Allah. Kemakmuran tidak seharusnya membuat kita sombong dan lupa kepada Allah. Sebaliknya, kita harus bersyukur dan memanfaatkannya untuk kebaikan. Demikianlah kisah Nabi Syuaib, seorang nabi yang penuh hikmah dan keteguhan dalam menjalankan tugasnya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini dan menjadi hamba yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.